deskriptif ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Suyina linnasi hubbusi syahawati minan nisa iwal banina wal qanatiril muqantariti minas sahabi wil fiddati wal khaliil musawwati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pemandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Sedangkan emas dan perak di zaman ini tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, akan tetapi lebih berfungsi sebagai komoditas perhiasan. Jika kita mengatakan bahwa alasan yang menyebabkan emas dan perak menjadi benda ribawi adalah karena ia digunakan dengan alat tukar ketika transaksi jual beli. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika emas dan perak adalah dalam bentuk perhiasan dan bukan sebagai alat tukar, maka tidak berlaku lagi hukum riba baginya. Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwanya nomor 77 DSN MUI tahun kelima 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Setelah menimbang dan memikul banyak pendapat para ulama dalam masalah ini, memilih pendapat bahwa emas dan perak di zaman ini bukanlah benda ribawi, sehingga boleh bagi kita untuk melakukan jual beli emas secara tidak tunai. Selanjutnya B. Asbabul Nusul yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Suyyina linnasi hubbusi syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantariti minas sahabi wal fiddati wal qailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Berdasarkan Asbabun Nusul, surat ini diyakini sebagai surat Madaniyah kedua atau ketiga karena banyak merujuk kepada perang Badar dan perang Uhud. Hampir seluruh ayatnya berasal dari tiga tahun Hijriah. Meski sedikit dari ayat tersebut diwahyukan saat kedatangan delegasi Kristen Najran di Mubahalah yang terjadi pada sekitar tahun 10 setelah Hijriah. Syekh Tafsir Mufradat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suyyina linnasi hubbusi syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqahtarati minas sahabi wal fiddati wal hailil musammawati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayajid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sini Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang, atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya.
Itulah kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara dan akan hilang cepat atau lambat. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Benda-benda kesenangan manusia secara terperinci adalah sebagai berikut. Pertama, perempuan atau istri. Istri adalah tumpuan cinta kasih sayang. Jiwa manusia selalu cenderung tertuju kepada istri, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sebagian besar hasil usaha kaum lelaki diperoleh dengan susah payah diperuntukkan bagi anak dan istri. Pada umumnya, mencintai anak tidak menimbulkan problema. Dalam masyarakat, banyak terjadi seseorang laki-laki mengutamakan cinta kepada perempuan dengan mengabaikan cinta kepada anak. Seperti laki-laki yang kawin lebih dari satu, dia curahkan cintanya kepada istri yang lain. Diberinya nafkah yang banyak, sedang istrinya yang tua diabaikan. Kedua, anak laki-laki Kedua, anak laki-laki atau perempuan, cinta kepada anak adalah fitrah manusia, sama halnya dengan cinta kepada istri, karena tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Anak sebenarnya adalah hiasan rumah tangga, penerus keturunan dari generasi ke generasi. Tetapi dia dapat berubah menjadi cobaan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Ketiga, harta kekayaan yang melimpah ruah. Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya, emas dan perak amat disenangi karena keduanya adalah alat penilai harta sesuatu. Orang yang memiliki sama dengan orang yang memiliki segala sesuatu. Memiliki berarti menguasai. Berkuasa adalah salah satu kesempurnaan, dan kesempurnaan itu diinginkan oleh semua manusia. Karena emas dan perak adalah alat yang paling tepat untuk memperoleh kesempurnaan, maka ia diinginkan dan dicintai. Harta yang melimpah ruah akan menggoda hati manusia serta menyibukkan mereka sepanjang hari untuk mengurusnya. Keempat, kuda yang dipelihara di padang rumput, terutama kuda yang berwarna putih di bagian dahi dan kakinya. Sebagai tanda bagi masyarakat Arab, kuda yang demikian ini adalah kuda yang paling baik dan paling indah. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memilikinya. Mereka merasa bangga dengan kuda semacam itu dan kadang-kadang bersaing membelinya dengan harga yang amat tinggi. Kelima, binatang ternak lainnya seperti sapi, unta, dan kambing. Binatang-binatang ini termasuk harta kekayaan Arab Baduy. Kebutuhan hidup mereka seperti pakaian, makanan, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya, sebagian besar terpenuhi dari hasil berternak binatang-binatang itu. Yang keenam, sawah ladang adalah sumber kehidupan manusia dan hewan. Kebutuhan manusia kepada sawah ladang melebihi kebutuhan mereka kepada harta lainnya yang disenangi, karena sawah ladang adalah sumber pemenuhan kebutuhan seseorang. D. Munasabah antar ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suyina linin nasi hubushi syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqahtarati minas sahabi wal fidda wal khairil musamawati wal an'ami wal hars salika matahul hayajid dunia wallah indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surah Al Imran ayat 14.
yang dimana pada ayat suyyina linin nasi hubushi syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril mukahtarati, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada syahwat, yaitu segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari syaitan. Adapun di ayat minas sahabi wal fi'dati wal khairil musamawati wal an'ami wal hars, yang artinya yaitu wanita-wanita, anak-anak dan anak-anak yang kaya, emas dan perak, kuda-kuda yang tampan atau baik, ternak-ternak yaitu sapi dan kambing, atau sawah ladang atau tanam-tanaman. Zalika mat'aul hayajid dunya wallah indahu husnul ma'ab, yang artinya demikian itu sebagaimana yang ditunjukkan sebelumnya merupakan kesenangan hidup di dunia. Manusia yang senang bersenang-senang dengan hartanya tetapi kemudian lenyap atau pergi, atau dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik yaitu surga. Siapkan yang diubah menjadi idaman yang bukan lainnya. Tafsir ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minas sahabi wal fiddati wal sahwati wal an'ami wal hars, salika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Terjemahan: dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Al-Imran 14. Allah menjadikan indah kecintaan manusia terhadap wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah seperti emas, perak, kendaraan yang baik, binatang-binatang ternak, serta tanah untuk bercocok tanam dan berladang. Itulah kesenangan-kesenangan yang biasanya dinikmati di dunia oleh manusia. Namun, semua akan sirna, dan kesenangan di sisi Allah yang berupa surga itu lebih baik.